Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri, NIM 64 dari kelas PBSI 5B. Di sini saya akan menyampaikan kembali beberapa materi mengenai penyuntingan bahasa Indonesia untuk karang-mengarang karya Kencana Rahadi. Bab yang pertama, poin A, membahas tentang naskah dan sumber naskah. Naskah adalah karangan atau tulisan yang hendak diterbitkan kepada khalayak pembaca. Sedangkan sumber naskah itu bisa berasal dari beberapa kemungkinan. Bisa dari seseorang yang sengaja mengirimkan naskahnya ke penerbit, naskah yang telah dipesan oleh penerbit. Bisa juga naskah yang sengaja dicari oleh penerbit kepada para penulis, yang lazimnya itu terdapat di kampus-kampus atau sekolah-sekolah umum. Poin yang B itu membahas tentang penyunting dan penyuntingan bahasa. Penyunting adalah orang yang bertugas menyiapkan naskah. Seorang penyunting dikatakan selesai tugas pokoknya apabila ia telah selesai menyiapkan naskah yang akan diterbitkan. Penyuntingan itu adalah proses melakukan pekerjaan menyunting naskah karangan. Poin yang C yaitu bahasa Indonesia dalam penyuntingan. Bahasa Indonesia sangat berpengaruh dalam penyuntingan. Seorang penyunting naskah itu harus benar-benar memiliki kemampuan atau keahlian yang kemampuan bahasa yang benar-benar memadai dan mencukupi. Dan setidaknya itu ia harus benar-benar menguasai seluk-beluk baik kata, frasa, kalimat, paragraf, dan segala macam buku teks atau buku ajar dengan sangat baik dan cermat. Selanjutnya bab 2 yaitu membahas tentang kata dan kelas kata. Kata-kata itu kata-kata dalam bahasa Indonesia itu terbagi menjadi beberapa kelas kata. Profesor Dr. Andes M. Ramlan telah mengklasifikasikan kata-kata dalam bahasa Indonesia itu menjadi 12 macam. Kata verbal, kata nomina, kata keterangan, kata tambah, kata bilangan, kata penyukat, kata sandang, kata tanya, kata suruh atau kata perintah, kata penghubung, kata depan, dan kata seruan. Poin yang C itu kelas kata konjungsi. Konjungsi itu konjungsi sendiri itu artinya kata penghubung. Menghubungkan satuan kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan satuan klausa dengan satuan klausa lainnya. Konjungsi itu ada dibagi menjadi beberapa. Yang pertama konjungsi koordinatif, yaitu kata penghubung yang bertugas untuk menghubungkan dua unsur kebahasaan atau lebih yang cenderung sama tatarannya atau memiliki status sama, yaitu antara kata-kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu konjungsi korelatif, yaitu bertugas menghubungkan dua kata, dua frasa, atau dua klausa yang memiliki status sintaksis atau satuan kalimat yang sama. Kemudian yang ketiga itu konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi atau kata penghubung yang bertugas menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Kemudian konjungsi yang keempat yaitu konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang dapat dipahami sebagai konjungsi yang menghubungkan ide atau gagasan pada kalimat yang satu dengan ide atau gagasan pada kalimat yang lainnya. Konjungsi antar kalimat itu selalu harus berada di awal kalimat karena memang tugas pokoknya itu mengawali kalimat yang baru tersebut. Selanjutnya bab ketiga poin A yaitu peranti pilihan kata. Yang pertama yaitu makna denotatif, yaitu makna yang hadir lantaran tidak adanya makna tambahan pada sebuah kata. Jadi makna denotatif itu makna yang sebenarnya. Makna yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif sering juga disebut makna kontekstual. Sebuah bentuk kebahasaan dapat diartikan berbeda atau tidak sama karena hadir pada konteks atau lingkungan yang situasi yang tidak sama. Yang ketiga kata bersinonim. Bentuk yang bersinonim itu sebenarnya dapat menunjuk pada kata-kata yang mungkin sekali berbeda bentuknya, berbeda ejaannya, berbeda pengucapannya, berbeda bentuk ortografisnya, tetapi memiliki makna yang sejajar atau memiliki makna yang sama. Yang keempat yaitu kata berantonim. Menurut Rahadi pada tahun 2007 menunjukkan bahwa sebuah bentuk kebahasaan akan dapat dikatakan berantonim kalau bentuk bahasa itu memiliki relasi antara makna yang wujud logisnya berbeda atau bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, kata berasa. Bahasa itu sesungguhnya memiliki cita rasa. Cita rasa bahasa
Yang demikian itu akan banyak ditentukan oleh tingkat kepiawaian dan pengalaman dari si penutur atau si penulis ini dalam meramu bahasanya. Yang keenam yaitu kata konkret. Yang dimaksud dengan kata-kata konkret adalah kata-kata yang menunjuk pada objek yang dapat dipilih, didengar, diraba, atau dicium. Yang ketujuh itu kata abstrak. Kata abstrak ialah kata-kata yang menunjuk pada suatu konsep atau sifat gagasan. Yang kedelapan yaitu kata umum. Kata umum lazimnya itu dapat dipahami sebagai kata yang memiliki lingkup makna yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kata khusus. Selanjutnya itu ke-9 kata khusus. Kata khusus yaitu penjabaran dari kata-kata umum tadi. Kata khusus itu lebih mendetail dan rinci daripada kata umum. Yang ke-10 yaitu kata lugas. Kata lugas itu kata yang bersifat to the point, langsung, apa adanya. Kemudian yang ke-11 yaitu penyempitan makna. Sebuah kata dikatakan mengalami penyempitan makna itu apabila dalam kurun waktu tertentu maknanya bergeser dari semula yang sifatnya luas menjadi makna yang sifatnya itu cenderung sempit atau terbatas. Kemudian ke-12 perluasan makna. Suatu kata dapat dikatakan mengalami perluasan makna apabila dalam kurun waktu tertentu itu maknanya bergeser dari yang semula sempit kemudian ke makna yang kata yang jauh lebih luas maknanya. Yang ke-13 kata-kata aktif. Kata aktif itu sesungguhnya menunjuk pada kata-kata yang cenderung banyak digunakan oleh banyak kalangan. Yang ke-14 kata bentuk-bentuk idiomatis. Bentuk-bentuk idiomatis adalah bentuk yang sudah merupakan senyawa dan cenderung merupakan ungkapan baku dan standar. Kemudian yang ke-15 itu ungkapan standar. Ketika seorang penulis atau penyunting naskah itu memahami makna kiasan dengan baik dalam sebuah karya, maka dapat disimpulkan bahwa tulisan atau karya yang dihasilkan itu biasanya memiliki kualitas yang bagus. Ke-16 itu bentuk serapan asing. Dalam kepenulisan, penggunaan kata serapan memiliki makna atau nilai sendiri dalam penggunaannya. Yang harus disadari oleh penulis adalah penggunaan kata-kata bahasa asing yang memang sudah ada dalam bahasa Indonesia dan diterapkan sesuai dengan kaidah yang sesuai. Kemudian yang ke-17 itu bentuk mubazir. Penyunting harus dapat memahami dan menguasai bentuk kebahasaan dengan tepat sehingga tidak terjadi kata-kata yang mubazir. Yang ke-18 yaitu bentuk-bentuk tidak baku. Dalam penulisan, penggunaan bentuk baku dan tidak baku itu sangat berbeda. Berdasarkan pengalaman, terkait masalah seperti ini dihadapi oleh seorang penyunting bahasa. Sering sekali dihadapi oleh penyunting bahasa. Selanjutnya itu bab 4A kalimat. Yang pertama, pengertian kalimat. Secara lisan, kalimat adalah suara naik turun, keras lemah, disertai jeda dan disudahi dengan intonasi akhir. Sedangkan secara tulis, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Yang kedua, kalimat secara gramatik. Secara gramatik, kalimat dapat dibedakan menjadi kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya berdiri satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa. Klausa dalam kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu dibagi menjadi dua, kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk tidak setara. Kemudian yang ketiga itu kalimat secara fungsional. Berdasarkan fungsinya, kalimat dalam bahasa Indonesia itu dibedakan menjadi 4, yaitu kalimat pernyataan atau deklaratif, kalimat pertanyaan atau interrogatif, kalimat perintah atau imperatif, dan yang keempat kalimat seruan atau eksklamatif. Poin B itu kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan atau pikiran pada diri pendengar atau pembaca seperti yang ada dalam pikiran dan bentuk pembicara atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama itu kesepadanan struktur, yang kedua keparalelan bentuk, yang ketiga ketegasan makna, yang keempat kehematan kata, yang kelima kecermatan dan kesantunan,
Yang ketujuh itu kepaduan makna, yang keenam kepaduan makna, yang ketujuh kelogisan makna. Dan selanjutnya itu C, membahas tentang kalimat baku. Kalimat baku itu pada hakikatnya adalah kalimat yang benar. Kalimat yang benar adalah kalimat yang susunannya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Selanjutnya itu bab 5 mengenai ihwal paragraf. Yang pertama membahas tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan bagian karangan atau tulisan yang membentuk satu kesatuan pikiran, ide, atau gagasan. Setiap paragraf itu dikendalikan oleh satu ide pokok. Ide pokok paragraf harus dikemas dalam sebuah kalimat yang disebut kalimat utama. Dari kalimat utama paragraf, kalimat-kalimat penjelas baik yang sifatnya mayor maupun minor dituliskan secara tuntas, lengkap, dan terperinci. Yang kedua itu unsur-unsur paragraf. Paragraf memiliki unsur lahiriah dan non-lahiriah. Unsur lahiriah paragraf itu berupa kalimat, frasa, kata, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-lahiriah berupa makna atau maksud penulis yang dikandung di dalam keseluruhan jiwa paragraf itu. Kepaduan lahiriah paragraf itu disebut koherensi, sedangkan kesatuan non-lahiriah itu disebut kohesi. Yang ketiga, struktur paragraf. Paragraf non-naratif seperti pada paragraf dalam karya ilmiah itu dapat disusun dengan kemungkinan berikut. Yang pertama, struktur 1, 2, 4, 3. Yang kedua, struktur 1, 2, 3. Yang ketiga, struktur 1, 2. Yang keempat, struktur 2, 1. Yang kelima, struktur 2, 4, 1. Yang keenam, struktur 1, 4, 2, 3. Dan yang ketujuh itu struktur 2, 3, 4, 1. Yang keempat itu teknik pemaparan paragraf. Yang pertama, paragraf deskriptif. Paragraf ini yaitu paragraf yang menyajikan atau menggambarkan apa saja yang dilihat di depan mata penulisnya. Jadi, pelukis paragraf. Pelukisan paragraf ini itu berkaitan dengan segala sesuatu yang ditangkap atau diserap oleh panca indera. Contoh, deskripsi mengenai ruang kuliah. Yang B itu paragraf ekspositoris, yaitu paragraf ini bersifat paragraf paparan. Tujuannya itu untuk menampilkan sosok objek tertentu yang hendak dituliskan. Kemudian yang ketiga itu paragraf argumentasi, atau biasa juga disebut paragraf persuasi. Tujuannya untuk membujuk dan meyakinkan pembaca tentang arti penting dari objek tertentu yang dijelaskan dalam paragraf itu. Yang poin D yaitu paragraf naratif. Paragraf ini berkaitan erat dengan pencitraan atau pendongengan maksud saya. Biasanya banyak ditemukan pada novel, cerpen, hikayat, dan lain-lain. Yang kelima itu paragraf karangan. Poin A itu paragraf pembuka. Paragraf ini merupakan pembuka atau pengantar untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul kemudian di dalam sebuah karangan. Sebagai pengantar, paragraf ini tuh harus benar-benar menarik. Kadang-kala diawali dengan sebuah sitiran dari pendapat tokoh tertentu. Maksudnya itu untuk memikat dan memusatkan perhatian dari para pembaca, sehingga pembaca itu tertarik untuk membaca karangan tersebut. Poin B itu paragraf pengembangan. Paragraf ini mengembangkan ide pokok pembicara yang sudah dirancang. Paragraf ini mengemukakan inti persoalan yang hendak dikemukakan di dalam sebuah karangan. Jumlah paragraf pengembangan ini tidak ada batasan. Yang menjadi ukuran atau pembatas adalah ketuntasan pengungkapan pikiran atau gagasan karangan secara keseluruhan. Yang C itu paragraf penutup. Paragraf ini merupakan kesimpulan pembicara yang telah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya. Yang keenam yaitu pengembangan paragraf. Yang pertama, pola runtutan ruang dan waktu. Pola ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, atau cara membuat sesuatu selangkah demi selangkah digambarkan menurut peruntutan waktu dan ruang. Yang kedua, pola sebab akibat. Pola ini biasanya digunakan dalam karangan-karangan ilmiah
untuk mengemukakan alasan tertentu. Berikut justifikasinya: menerangkan alasan terjadinya suatu, menjelaskan suatu proses yang berpautan dengan sebab dan akibat dari terjadinya hal-hal tertentu. Yang C maksud saya itu pola susunan pembanding. Pola ini digunakan untuk memperbandingkan dua hal atau dua perkara, bahkan bisa juga lebih, yang di satu sisi memiliki kesamaan, sedangkan pada sisi yang lain mengandung perbedaan. Poin yang D yaitu pola susunan ibarat. Pola ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu hal yang memiliki keserupaan atau kemiripan dengan hal tertentu. Yang E yaitu pola susunan daftar. Pola ini digunakan dalam karya-karya ilmiah dan keterkaitan yang seringkali harus mengemukakan informasi dalam bentuk-bentuk daftar, tabel, grafik, dan lain-lain. Kemudian poin yang F yaitu pola susunan contoh. Dalam susunan paragraf ini, kalimat rinciannya itu lazim menggunakan contoh-contoh tentang apa yang dimaksudkan dalam kalimat topik atau kalimat utama. Poin yang G itu pola susunan bergambar. Gambar atau ilustrasi tertentu dimaksudkan untuk memperjelas apa yang telah atau akan dituliskan di dalam sebuah paragraf. Yang ketujuh, penjamin koherensi dan kohesi paragraf. Kalimat di dalam sebuah paragraf harus berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Keberkaitan itu harus mencakup dua macam hal, yaitu bentuk maupun isinya. Kepaduan dalam bidang isi atau makna itu dibangun dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa setiap paragraf itu hanya memiliki atau hanya mengembangkan satu ide pokok. Kepaduan paragraf ini dapat diciptakan dengan pemanfaatan kata-kata transisi. Seperti yang pertama, kata transisi penunjuk hubungan tambahan. Yang kedua, kata transisi penunjuk hubungan pertentangan. Yang ketiga, kata transisi penunjuk hubungan perbandingan. Yang keempat, kata transisi penunjuk hubungan akibat. Yang kelima, kata transisi penunjuk hubungan tujuan. Yang keenam, kata transisi penunjuk hubungan singkatan. Yang ketujuh, kata transisi penunjuk hubungan tempat dan waktu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.